Kadang orang bekerja keras sekuat tenaga, tetapi hidup tetap tidak beranjak dari kemiskinan. Seringkali bukan karena kurang usaha, tetapi karena masih ada pelajaran yang belum kita temukan. Rusdi, pedagang sayur keliling berusia 40 tahun, sudah puluhan kali mengganti rute dagang, menambah jenis sayuran, bahkan meminjam uang hanya untuk bisa terus berjualan. Namun setiap kali pulang, keranjang di sepedanya selalu terasa lebih berat oleh sisa dagangan daripada oleh harapan. Ia tidak pernah menyangka bahwa pelajaran paling penting dalam hidupnya tidak datang dari buku, bukan dari motivator, bukan juga dari manusia biasa. Pada suatu pagi yang berkabut, di antara jalanan kampung yang sepi dan suara ayam yang baru saja turun dari kandang, Rusdi tanpa sadar melangkah ke sebuah tempat yang tidak seharusnya ada. Sebuah desa yang tidak tercatat di peta manapun, yang konon hanya bisa ditemui oleh orang yang hatinya hampir menyerah, tetapi tetap berusaha untuk tidak menjadi jahat. Pagi itu, langit tampak pucat dan lembab, seperti ikut menanggung lelah yang menggelayut di bahu Rusdi. Ia duduk di lantai ruang tamu rumah kecil berdinding batako, menghitung uang receh hasil dagangan semalam. Di sampingnya, istrinya, Sari, tertidur miring sambil memeluk anak bungsu mereka yang masih kelas 2 SD. Lampu kamar yang redup membuat bayangan di wajah mereka tampak sayu. Rusdi menarik napas panjang. Uang yang tergeletak di depannya bahkan tidak cukup untuk membayar tunggakan listrik, apalagi cicilan utang di warung Pak RT. Di luar, suara motor lewat sesekali, diiringi suara ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Beberapa dari mereka sering memandang rumah Rusdi dengan tatapan iba bercampur bisik-bisik yang tidak pernah selesai di telinga. Ia berdiri pelan, berjalan ke dapur. Di sana, hanya ada beberapa ikat sayur layu sisa kemarin, sebutir telur yang retak, dan sedikit beras yang tidak seberapa. Sari sempat berkata malam tadi bahwa tidak apa-apa kalau mereka hanya makan seadanya. Yang penting masih bisa bersama. Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menusuk rasa bersalah di dalam dada Rusdi. Di depan pintu, tergantung sepedanya yang sudah berkarat di beberapa bagian, dengan keranjang besar di belakang. Sepeda itu saksi bisu betapa dia mencoba bertahan selama ini. Tetangga sekitar sudah lama tidak memanggilnya lagi untuk membeli sayur. Ada pedagang lain yang lebih muda dan lebih segar dagangannya di pasar, sehingga Rusdi sering pulang dengan keranjang yang masih hampir penuh. Malam sebelumnya, ketika semua sudah tertidur, Rusdi sempat bersujud lama di ruang tamu. Tanpa suara, ia meminta satu hal saja, kesempatan untuk membuat keluarganya tidak lagi dihina karena kemiskinan. Ia tidak meminta kaya raya, hanya ingin dagangannya laku dan utangnya perlahan bisa lunas. Ia memohon agar besok tidak menjadi hari yang sama menyakitkannya seperti hari-hari kemarin. Pagi ini, ketika embun masih menempel di dedaunan dan udara menusuk tulang, Rusdi tahu satu hal. Ia tidak punya pilihan selain kembali mendorong sepedanya, kembali menawarkan sayur dari pintu ke pintu, meski hatinya sudah nyaris patah. Ia mengusap wajah, menatap sejenak ke arah istri dan anak-anaknya yang masih lelap, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Tunggu ya, Bapak coba sekali lagi." Dengan langkah berat namun tetap ia paksakan, Rusdi menggandeng sepedanya keluar rumah, tanpa tahu bahwa hari itu bukan sekadar hari biasa. Hari itu adalah hari ketika nasibnya mulai dialihkan ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Udara pagi menusuk kulit saat Rusdi mendorong sepedanya pelan melewati gang kecil menuju jalan besar desa. Langkahnya berat seperti menarik seluruh beban hidup bersama sepedanya yang tua itu. Ia biasanya mulai berdagang setelah matahari muncul, tapi hari ini ia berangkat jauh lebih awal. Tidak ada alasan jelas, hanya firasat bahwa kalau ia tidak bergerak sekarang, hidupnya akan semakin hancur. Jalan masih sepi, hanya terdengar koko ayam bersahut-sahutan dan derit pintu rumah yang baru dibuka. Di tikungan pertama, Rusdi mencoba menawarkan dagangan pada dua ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Mereka hanya menggeleng dengan cepat tanpa menatap wajahnya. "Belum ada uang, Mas. Besok saja ya," kata salah satunya sambil tersenyum kaku.
Rusdi tersenyum kembali, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa hancur. Ia melanjutkan perjalanan ke kampung sebelah. Rumah-rumah tersusun rapi, tetapi tidak ada seorang pun yang berminat membeli sayurnya. Yang datang malah bisik-bisik pelan di belakangnya tentang pedagang baru yang lebih lengkap dagangannya dan lebih murah. Rusdi pura-pura tidak mendengar, menjaga harga dirinya agar tidak runtuh sepenuhnya. Saat matahari mulai muncul, Rusdi berhenti di dekat persimpangan desa. Peluh membasahi punggung kemejanya meski pagi masih dingin. Ia berpikir keras, haruskah kembali pulang dan menerima kekalahan? Atau terus maju meski tak ada hasil? Ia menatap ke arah jalan utama, normalnya ke arah pasar. Tapi entah mengapa matanya justru menangkap sebuah lorong kecil di antara pepohonan. Jarang dipakai orang, seakan mengundang untuk dilalui. Kalau putus asa di sini, aku pulang dengan tangan kosong lagi, gumamnya. Ia memutuskan mengambil jalan itu. Jalan tanah yang lembab, dinaungi pepohonan besar, membuat suasana seperti pagi yang belum sepenuhnya terbangun. Semakin jauh ia mendorong sepedanya, semakin aneh rasanya. Tidak ada suara motor, tidak ada orang lewat, hanya suara daun bergesekan dan sungai kecil di kejauhan. Setelah beberapa menit, pepohonan mulai merenggang, membuka pemandangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah desa terbentang di depan mata. Rumah-rumah kayu tradisional berdiri rapi, halaman bersih, bunga-bunga bermekaran indah. Seakan desa itu baru selesai dibangun namun tetap penuh kehidupan. Anehnya, ia tidak ingat desa seperti ini di sekitar kampungnya. Beberapa orang mulai keluar rumah. Semuanya berpakaian rapi dengan warna lembut. Mereka menoleh ke arah Rusdi tanpa terkejut, bahkan tanpa rasa curiga. Salah satu dari mereka tersenyum hangat, lalu melangkah mendekat dengan tenang. "Selamat pagi, dagangan sayur ya?" tanyanya ramah. Rusdi terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang menyambutnya sebelum ia sempat menawarkan apapun. Ia mengangguk perlahan, masih bingung. "Kalau begitu, ayo ke balai depan sana. Orang-orang sedang bersiap sarapan, pasti banyak yang membutuhkan sayuran segar," lanjutnya. Ucapan yang sederhana itu, disampaikan dengan lembut, membuat dada Rusdi hangat. Ia tidak tahu desa apa ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi dianggap rendah. Rusdi menuntun sepedanya mengikuti lelaki ramah itu menuju sebuah bangunan besar berbentuk joglo yang berdiri tepat di tengah desa. Atap sirapnya berwarna gelap, namun tiangnya dipernis mengkilap seolah baru selesai dibersihkan. Balai itu tampak sederhana, tetapi memancarkan wibawa yang tidak biasa, rasa damai sekaligus aura kuno yang sulit dijelaskan. Begitu sampai, Rusdi melihat beberapa orang sudah berkumpul. Para ibu membawa keranjang rotan, para lelaki duduk bersisian sambil berbicara pelan, dan beberapa anak berlarian tanpa suara teriakan. Semua tampak sibuk tetapi tetap tenang, seolah segala sesuatu diatur oleh harmoni yang tak terlihat. "Silakan taruh sepedamu di sini," ujar lelaki tadi, memberi isyarat ke sudut balai. "Nanti biar kami bantu." Rusdi panik sejenak. Di kampungnya, meninggalkan dagangan tanpa diawasi sama saja dengan bunuh diri. Barang bisa hilang kapan saja. Namun orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan mata jernih, tanpa niat buruk sedikit pun. Meski masih ragu, ia akhirnya menuruti. Begitu ia membuka keranjang sayurnya, seorang ibu langsung mendekat sambil tersenyum. "Segar sekali," katanya tanpa basa-basi. "Berapa untuk 2 ikat kangkung dan 3 tomat?" Rusdi memberanikan diri menyebut harga. Yang terjadi membuatnya hampir menangis. Ibu itu tidak menawar, bahkan menambahkan 1 ikat daun bawang tanpa bertanya harganya dulu. Belum sempat ia memproses kejadian itu, satu persatu warga datang. Mereka memilih sayuran dengan hati-hati tetapi dengan senyum penuh penghargaan, seolah membeli sayur adalah bentuk penghormatan, bukan transaksi dingin. Tidak ada yang menawar seenaknya, tidak ada yang bersikap kasar, dan setiap ucapan terima kasih terdengar sungguh-sungguh. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 20 menit berlalu.
Rusdi memandangi keranjang sepedanya yang kini kosong. Dagangan yang biasanya masih tersisa sampai malam, hari ini habis total bahkan sebelum matahari sepenuhnya meninggi. Ia memegang uang di tangannya sambil gemetar. Bukan karena jumlahnya, walau jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya, tetapi karena cara orang-orang itu membayar, dengan hormat dan tanpa ragu. "Kalau kamu datang lagi besok, bawalah lebih banyak," kata seorang bapak berusia sekitar 50 tahun. Orang-orang di sini menyukai dagangan yang dibawa oleh penjual yang ramah. Rusdi tersipu. Ia merasa bukan hanya dagangannya yang laku, tapi dirinya pun diterima dan dihargai. Sebelum pulang, lelaki yang pertama menyambutnya menyalami tangannya. "Semoga harimu baik. Rezeki selalu kembali kepada mereka yang berbagi dengan tulus." Kalimat itu membuat Rusdi tersentak. Ia belum pernah mendengar nasihat sehalus itu di pasar manapun. Ketika ia berpaling untuk pergi, sekeliling desa seperti berkilau oleh matahari yang perlahan menembus pepohonan. Indah, damai, seakan tidak nyata. Saat ia mulai mendorong sepedanya keluar desa, ia menoleh sekali lagi, tetapi sesuatu membuatnya berhenti. Bahasa mereka, pakaian mereka, cara mereka berinteraksi, semuanya terasa berbeda, asing, terlalu halus untuk manusia biasa. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri sejenak, bukan karena takut, tapi karena menyadari satu hal yang sulit dipercaya. Desa ini bukan desa sembarangan. Dan ia tidak yakin apakah desa ini benar-benar berada di dunia yang sama dengan kampungnya. Keesokan paginya, Rusdi sudah bangun sebelum azan subuh. Tidur semalam terasa berbeda. Ada harapan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia memeluk istrinya sebentar sebelum berangkat, berjanji dalam hati bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Keranjang belakang sepedanya kini penuh dengan sayuran lebih banyak dari biasanya. Hasil ia pinjam dulu dari pemasok, walau dengan sedikit rasa takut. Pagi masih sangat dingin saat ia mengikuti jalan yang sama menuju persimpangan kemarin. Ia mencari lorong pepohonan itu dengan gelisah, khawatir pengalaman kemarin hanya mimpi. Namun ketika ia melangkah masuk ke lorong kecil itu, udara langsung berubah. Daun-daun tampak lebih hijau, cahaya matahari lebih lembut, dan suara jangkrik terdengar seperti irama penyambutan. Desa itu muncul lagi di depan matanya sama rapi, sama damai. Begitu Rusdi tiba di balai desa, beberapa orang langsung menghampirinya, seolah sudah menunggu. Ia hampir tidak percaya. Namun orang-orang Bunian menyambutnya dengan natural, seakan dirinya memang bagian dari mereka. "Terima kasih sudah kembali," sapa seorang bapak berambut putih. "Daganganmu kemarin membawa kegembiraan untuk warga." Ucapan itu membuat Rusdi terpaku. Seumur hidupnya berdagang, belum pernah ada seorang pun mengatakan dagangannya membawa kegembiraan. Biasanya yang ia dengar adalah keluhan harga, komplain kualitas, atau sikap sinis untuk menekan harga. Hari itu, dagangan Rusdi ludes lebih cepat daripada kemarin. Namun ada satu peristiwa kecil yang mengubah cara pandangnya selamanya. Seorang anak kecil datang membawa keranjang kecil berisi sayuran yang sudah dibeli ibunya. Ia menyerahkan sekuntum bunga melati kepada Rusdi sambil berkata lirih, "Ibu bilang kalau berterima kasih yang besar tidak selalu harus dibayar dengan uang. Ini untukmu." Rusdi menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Bunga kecil itu terasa lebih berat daripada tumpukan uang yang ia kumpulkan. Setelah transaksi selesai, bapak berambut putih mengundangnya duduk di tangga balai. Di sanalah pelajaran yang tidak pernah ia temukan di pasar manapun dimulai. "Kamu ingin sukses berdagang?" tanya bapak itu tanpa memandangnya. Rusdi mengangguk. "Kalau begitu dengarkan baik-baik. Dagang bukan soal menjual sayur. Dagang itu soal bertemu dengan hati manusia." Rusdi menelan ludah, berusaha mengerti. "Kalau kamu hanya mencari uangmu, rezekimu kecil. Tapi kalau kamu mencari hati manusia, rezekimu luas. Manusia akan datang dengan sendirinya." Ia tidak mengerti sepenuhnya, namun bapak itu melanjutkan, "Kalau ada pembeli yang menawar terlalu murah, jangan marah. Bisa jadi dia sedang kesulitan. Kalau ada pembeli yang membeli banyak tanpa menawar,
Jangan merasa beruntung. Bisa jadi dia sedang membantumu. Kalau ada pembeli yang tidak membeli apapun, tetap sambut dengan ramah. Bisa jadi kedatangannya adalah ujian. Kata-kata itu menusuk Rusdi lebih dalam daripada nasihat apapun yang pernah ia dengar. Itu sebabnya pedagang harus punya hati yang lapang. Karena yang kamu layani bukan hanya perut manusia, tapi kehidupan mereka. Lalu bapak itu menatapnya untuk pertama kalinya. Sorot matanya terlalu bening. Hampir tidak wajar untuk manusia biasa. Kami menyambutmu kemarin bukan karena sayurmu segar. Kami menyambutmu karena hatimu baik. Meski hidupmu berat, sedikit orang yang tetap baik ketika hidup menekan. Rusdi kehilangan kata-kata. Tenggorokannya terasa panas. Bapak itu menambahkan dengan suara pelan, hampir seperti doa. Yang dicari bukan uangnya, tapi hatinya. Saat Rusdi bersiap pulang, seorang wanita parubaya memanggilnya. Ia mengulurkan kantong kain berisi beberapa buah dan daun herbal. Ambil ini bukan untuk dijual. Ini untuk keluargamu agar badan mereka sehat. Rusdi kembali terkejut. Ada sesuatu yang menakutkan sekaligus menghangatkan dari cara warga desa ini memperlakukan orang lain seolah mereka selalu mengutamakan kebaikan. Sebelum meninggalkan desa, bapak itu memberi pesan terakhir. Kalau kamu menerapkan apa yang kamu pelajari di sini di kampungmu, kamu akan berhasil dengan cara yang baik. Rezeki akan datang, bukan karena kamu mencari kekayaan, tapi karena kamu menabur kebaikan. Rusdi pulang dengan hati yang berkobar. Bukan karena dagangannya laku keras, tetapi karena ia merasa baru menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Ia siap mencoba pelajaran dari desa itu di dunia nyata, di antara manusia biasa, meski ia belum tahu bahwa jalan keberhasilan itu tidak hanya dipenuhi cahaya, tetapi juga ujian yang kelak membuatnya hampir tersesat untuk kedua kalinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Rusdi. Ia melakukan apa yang diajarkan oleh warga desa Bunian. Menyapa pembeli dengan tulus, tersenyum meski ditawar murah, memberi diskon tanpa ketus, dan tidak membedakan sikap antara pembeli yang belanja banyak dengan pembeli yang hanya bertanya. Awalnya ia merasa canggung, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semakin ia menerapkan pelajaran itu, semakin banyak orang datang membeli sayurnya. Di awal minggu, hanya beberapa ibu-ibu tetap yang membeli dari Rusdi. Tapi menjelang akhir minggu, jumlah pembeli sudah berlipat dua. Ada pelanggan baru dari kampung seberang yang mengatakan bahwa mereka mendengar Rusdi pedagang sayur yang ramah dan jujur. Bahkan ada yang mengaku datang hanya karena, katanya, sayurnya enak dan orangnya baik. Ucapan itu membuat Rusdi bingung sekaligus malu. Ia tidak pernah menganggap dirinya baik. Ia hanya mencoba melakukan apa yang diajarkan oleh orang-orang dari desa gaib itu. Pendapatan yang dulu hanya cukup untuk bertahan hidup, kini perlahan meningkat. Dalam 2 minggu, keranjangnya hampir selalu kosong sebelum siang. Dalam sebulan, ia sudah bisa melunasi sebagian utang. Dalam 2 bulan, ia bisa membeli sepeda yang lebih layak untuk berdagang. Meskipun sepedanya yang lama tetap ia simpan sebagai kenangan. Yang paling membuat Rusdi bahagia bukanlah uangnya, tapi caranya pulang ke rumah setiap hari. Dengan senyum, bukan dengan penyesalan. Di rumah, Sari mulai terlihat lebih ceria. Ia tak perlu lagi menyembunyikan kekhawatiran di balik senyuman. Anak-anak mereka mulai bisa membawa bekal ke sekolah, membeli buku tanpa harus menunggu gajian, bahkan sesekali menikmati lauk lebih dari sekadar telur. Tetangga yang dulu memandang rendah mulai menyapa lebih ramah. Ada yang bilang, Rusdi sekarang sukses ya, dagangannya laku terus. Ada yang membeli sayur bukan karena butuh, tapi karena merasa bangga melihat ada tetangga yang sukses melalui kerja keras. Namun, perubahan itu datang dengan sisi gelap yang tidak disadari. Di suatu sore, ketika Rusdi sedang memilah-milah sayur di depan rumahnya, seorang pedagang sayur baru lewat. Lelaki itu menyalaminya dengan sopan, memperkenalkan diri sebagai seseorang yang juga baru mencoba mengadu nasib. Rusdi menyambut hangat, memberi semangat,
bahkan menawarkan beberapa pelanggan yang mungkin bisa membantu. Beberapa hari kemudian, berita mulai beredar bahwa pedagang baru itu mematok harga lebih murah dari Rusdi. Orang-orang membandingkan keduanya. Dan tanpa sengaja, suatu komentar terlontar dari pelanggan di depan Rusdi. "Dulu kamu itu murah sekali dan sangat ramah. Sekarang sih masih ramah, tapi harganya sudah naik. Mending beli ke pedagang baru itu." Kata-kata itu menyisakan luka yang tidak kecil dalam hati Rusdi. Untuk pertama kalinya sejak ia belajar dari desa Bunian, hatinya goyah. Saat ia pulang, ia mengeluh kepada Sari. Ia merasa ada yang tidak adil. Ia yang sudah bekerja keras malah dibandingkan. Sedangkan pedagang baru itu dihargai hanya karena menjual lebih murah. Malam itu, ketika ia berbaring, ia mengingat pelajaran dari bapak berambut putih. Kalau pembeli memilih orang lain, tersenyumlah. Bisa jadi kebutuhan mereka sedang berbeda, dan kamu tidak boleh memaksakan rezeki yang bukan untukmu. Tapi malam itu, Rusdi tidak bisa menjalankan pelajaran itu dengan lapang. Ada rasa tidak terima, ada rasa takut kehilangan, ada rasa ingin membuktikan bahwa dirinya lah pedagang terbaik sekarang. Hari-hari setelahnya, Rusdi tetap bekerja keras, tapi sikapnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia masih ramah, tetapi senyumnya tidak setulus dulu. Ia masih menyapa pembeli, tapi dalam hatinya ia mulai menimbang siapa yang layak dilayani terlebih dulu. Ia mulai menilai orang dari penampilan mereka, bukan lagi dari kebutuhan mereka. Pada suatu pagi, seorang ibu tua datang dan bertanya harga cabai sambil menawar sangat murah. Biasanya Rusdi akan menjawab lembut, atau bahkan membiarkan ibu itu mengambil dengan harga berapapun. Tapi hari itu ia berkata tanpa berpikir panjang, "Kalau tidak punya uang, jangan memaksa. Silakan beli di tempat lain." Ibu itu terdiam, lalu pergi dengan langkah pelan. Rusdi sempat menghela napas panjang, namun egonya menenangkan diri sendiri. Dia butuh untung, bukan belas kasihan. Yang ia tidak sadari, seorang pembeli lain memperhatikan kejadian itu. Beritanya menyebar perlahan. Sikap pedagang yang dulu sangat sabar kini mulai berubah. Tidak kasar, tapi tidak sebaik dulu. Tidak kejam, tapi tidak lagi tulus. Tetap saja, uangnya terus bertambah. Namun rezeki tidak lagi datang bersama ketenangan seperti dulu. Rumah semakin baik, pakaian baru dibeli, utang lunas. Tapi ada sesuatu yang berubah tanpa ia sadari. Bukan pada dagangannya, melainkan pada dirinya. Pelajaran dari desa Bunian telah membawanya menuju keberhasilan. Tapi rusaknya hati perlahan mulai menutup pintu yang dulu dibukakan dengan penuh kebaikan. Dan di suatu titik, tanpa ia sadari, hidupnya bergerak menuju ujian paling berat. Ujian yang akan menentukan apakah ia layak mempertahankan rezeki yang telah diberikan dengan penuh cinta oleh dunia yang tak terlihat. Hari-hari semakin ramai. Pelanggan berdatangan silih berganti. Bahkan beberapa meminta Rusdi mengantarkan sayur ke rumah mereka setiap pagi. Ia tidak perlu lagi menjajakan sayur dari pintu ke pintu. Orang-orang datang sendiri atau menghubunginya lewat pesan. Nama Rusdi mulai dikenal sebagai pedagang sayur yang sukses, dan itu membuatnya bangga. Terlalu bangga. Sikapnya dulu yang penuh kerendahan hati kini perlahan terkikis oleh kejayaan. Tanpa ia sadari, ia mulai merasa bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja kerasnya semata, bukan karena pelajaran yang ia dapatkan dari desa Bunian. Ia bahkan jarang mengingat wajah bapak berambut putih yang pernah menasihatinya dengan teduh. Yang lebih terlihat adalah perubahan halus dalam sikapnya. Jika dulu Rusdi menyapa setiap pembeli tanpa pandang bulu, sekarang ia lebih ramah kepada pembeli yang belanja banyak dan membayar mahal. Pembeli yang hanya membeli seikat kangkung sering ia lupakan begitu saja, dibalas dengan senyum sekadarnya. Ia tetap terlihat baik dari luar, namun tidak dari hati. Sari sebenarnya merasakan perubahan itu lebih dulu daripada orang lain. Ia membatin, tapi tidak berani bicara karena takut membuat suaminya tersinggung. Ia hanya mengamati dari dapur setiap kali Rusdi pulang.
Tubuhnya semakin tegap, pandangannya semakin tajam, dan cara bicara semakin percaya diri. Tapi setiap ada masalah kecil, ia gampang marah, terutama kalau merasa usahanya tidak dihargai. Puncak perubahan itu terjadi ketika seorang pedagang sayur tua lewat di depan rumah mereka. Pedagang itu baru pindah ke desa sebelah, membawa gerobak sederhana. Dagangan tidak terlalu segar, dan wajah yang penuh kelelahan. Pedagang itu menyapa dengan sopan, memperkenalkan diri, lalu menawarkan untuk berbagi pelanggan jika ada kesempatan. Dulu, Rusdi akan menyambut penuh hangat. Tapi hari itu, ia menjawab dengan datar, "Jalani saja wilayahmu. Pembeli saya sudah tetap." Pedagang tua itu mengangguk pelan, tersenyum agar tidak salah paham. Tapi pada saat ia berbalik, Sari melihat mata pedagang itu berkaca-kaca. Hatinya teriris. Namun Rusdi tidak melihat itu. Ia sibuk menikmati keberhasilan, sibuk menjaga dominasinya dalam berdagang. Hari itu, Rusdi tetap pulang dengan uang banyak. Namun anehnya, ia merasa hatinya kosong. Tidak ada kebahagiaan seperti dulu saat pertama kali kesuksesan mulai datang. Tidak ada senyum haru, hanya kepuasan dangkal yang cepat hilang. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pembeli yang tampak miskin. Pakaian lusuh, wajah lelah, membawa anak kecil kurus di belakangnya. Ia memegang uang receh erat-erat sambil memandang dagangan Rusdi dengan tatapan malu. "Pak, kalau saya beli sawi 10.000 bisa ya? Uangnya cuma segini," katanya lirih. Sari yang sedang duduk di teras memberi senyum hangat. Namun Rusdi yang menghitung uang tadi langsung menjawab cepat, "10.000 dapat sedikit ya Bu, harga sayur sekarang naik." Pembeli itu mengangguk cepat, tidak berani tawar. Tangannya gemetar saat memberikan uang kecil itu. Rusdi memasukkan porsi sayur paling sedikit dari keranjangnya, lalu kembali berkutat dengan pelanggannya yang lain. Anak kecil yang ikut perempuan itu menarik baju ibunya dan berbisik, "Bu, ayamnya nggak jadi beli." Sang ibu mengusap rambut anaknya dengan halus, mencoba tersenyum padahal jelas hatinya sakit. Sari ingin membelikan sayur lebih banyak untuk mereka, tapi ia tahu Rusdi akan marah jika ia ikut campur urusan dagang. Perempuan itu membungkuk sopan dan pergi pelan-pelan. Saat itu langit tiba-tiba mendung seolah ikut merasakan kesedihan mereka. Namun yang paling menakutkan adalah reaksi Rusdi. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, berita-berita tidak menyenangkan mulai terdengar. Ada pelanggan yang mengatakan Rusdi punya sikap berbeda sekarang. Ada yang bilang ia pilih-pilih pembeli. Ada juga yang bilang ia sombong. Rusdi menganggap semua itu hanya iri. Ia menjawab dengan sinis ketika Sari mencoba menasihati. "Kamu tahu nggak? Nagiga, semua ini aku yang bangun. Aku kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau aku mau pilih-pilih pembeli, itu aku." Sari terdiam. Suaminya bukan lagi Rusdi yang dulu menangis diam-diam di ruang tamu demi keluarganya. Ada sesuatu yang mengambil tempat di hatinya. Sesuatu yang tidak baik. Malam itu setelah semua tertidur, Rusdi duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap uang hasil dagangan hari itu, menyentuh, menghitung, mengatur ulang. Tapi semakin lama, ia memegang uang itu semakin kuat rasa gelisah menguasai dada. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa seperti sedang kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan pelanggan, tapi kehilangan dirinya sendiri. Meski ia tidak tahu, perubahan hati itu memiliki konsekuensi. Dan rezeki yang dulu datang karena ketulusan, kini mulai goyah. Hari berikutnya beberapa pelanggan setia tidak muncul. Ada yang menghindari Rusdi tanpa alasan jelas. Ada yang hanya lewat tanpa menyapa. Dalam 1 minggu, keranjang Rusdi tidak lagi kosong menjelang siang. Masih banyak sisa dagangan saat matahari condong. Ia mulai panik. Ia memaksa senyum lebih lebar, pura-pura ramah lagi, tapi orang bisa merasakan perbedaan. Ketulusan sulit dipalsukan, dan orang diam-diam memilih menjauh. Namun, filosofi terbesar kesalahan Rusdi bukan di situ. Kesalahan terbesarnya adalah ia tidak menyadari perubahannya sendiri. Ia menyalahkan keadaan,
menyalahkan pedagang lain, menyalahkan pelanggan, menyalahkan siapapun yang bisa ia salahkan, kecuali dirinya. Hari itu, ketika ia pulang dengan keranjang masih setengah penuh, alam seperti memberi isyarat. Langit menjadi gelap padahal belum sore, angin menderu masuk dari jendela rumah, dan hawa dingin tiba-tiba menggigit tulang. Untuk pertama kalinya sejak ia berkunjung ke desa Bunian, Rusdi kembali merasakan bulu kuduknya berdiri. Sesaat ia berpikir, tanpa suara, tanpa kata-kata, seolah sesuatu memanggilnya kembali. Tetapi bukan untuk memberi hadiah, untuk mengingatkan apa yang telah ia khianati di dalam dirinya. Malam itu, Rusdi tidak bisa tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang remang. Sari sudah tertidur bersama anak-anak, tetapi Rusdi terjaga dengan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan tentang uang, bukan tentang pelanggan, melainkan tentang rasa seperti ada yang hilang jauh di dalam dirinya. Rasa kosong yang membuat ia ingin berteriak, tetapi tidak tahu kepada siapa. Angin malam tiba-tiba bertiup dari jendela, membuat tirai berdesir pelan. Suasana begitu sunyi hingga napasnya sendiri terasa seperti suara asing. Rusdi memejamkan mata, berharap pikiran buruknya berhenti. Namun saat kelopak matanya tertutup, ia melihat sesuatu. Sebuah jalan. Jalan setapak sempit di antara pepohonan yang tinggi menjulang, persis seperti jalan menuju desa Bunian. Ia melihat lorong itu sangat jelas, seolah ia sedang berdiri tepat di depannya. Cahaya bulan menembus sela dedaunan, mengarahkan jalan ke desa yang dulu menyambutnya dengan kehangatan. Lalu terdengar suara perempuan dari kejauhan, pelan sekali, seolah dibawa oleh angin. Kau datang dengan kebaikan, maka rezeki datang padamu. Kau kembali dengan kesombongan, maka pintu kami tertutup. Rusdi terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah-engah. Ia duduk di pinggir ranjang, memegang kepala. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Ada panggilan halus namun tegas yang memaksanya berpikir kembali pada masa awal kehadirannya di desa Bunian. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk mencari jalan menuju desa itu lagi. Bukan karena ia butuh dagangan habis atau ingin uang kembali deras, tetapi karena ia ingin jawaban. Ia ingin tahu mengapa hatinya kacau. Ia ingin tahu apa yang hilang dari dirinya. Pagi itu ia mendorong sepedanya keluar rumah dengan napas berat. Sari melihatnya dengan wajah curiga, namun tidak bertanya. Ia tahu suaminya sedang menghadapi pergolakan batin, dan ia takut menjadi pemicu pertengkaran jika ikut campur. Rusdi melewati desa demi desa, tepat seperti dulu. Namun saat ia tiba di persimpangan menuju lorong pepohonan, lorong itu tidak ada. Hanya ladang singkong terbentang luas. Rusdi berhenti, mencari arah lain, melangkah ke berbagai titik yang ia ingat, bahkan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tidak ada tanda-tanda desa Bunian sama sekali. Ia pulang sore itu dengan keranjang dagangan yang masih terisi. Bukannya frustasi karena tidak laku, ia justru melihat dagangan itu tanpa perasaan. Yang ia pikirkan hanya satu hal, desa itu menghilang. Malam berikutnya, mimpi datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di balai desa, tempat warga Bunian dulu menyambutnya. Rumah-rumah tradisional terlihat samar di kejauhan. Di depan Rusdi berdiri seorang wanita Bunian. Ia mengenali wajahnya dari kunjungan pertama. Salah satu warga yang membantunya memilih sayur dan memberi ucapan terima kasih yang hangat. Wanita itu tampak sama, berwajah lembut, berbaju sederhana, mata jernih. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Rusdi, panggilnya perlahan. Suaranya terdengar seperti gema yang merambat dari jauh, namun tetap jelas. Kami tidak datang untuk menghukummu. Kami datang untuk mengingatkan. Rusdi mencoba bicara, tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Kami tidak membutuhkanmu kembali ke desa kami. Lanjutnya, yang kami ajarkan dulu bukan tentang dagang. Yang kami ajarkan adalah hati.
Wanita itu mengangkat tangan ke dadanya, lalu berkata dengan lebih tegas, "Kau datang kepada kami dengan kesabaran dan kesedihan, namun kau tetap baik. Karena itu rezekimu kami bukakan, tapi ketika kau meninggalkan kebaikan itu, rezeki tidak akan bertahan." Sekelebat bayangan muncul di belakang wanita itu, bapak berambut putih yang dulu memberi pelajaran tentang berdagang dengan hati. Sorot matanya masih sama, jernih dan teduh, namun kali ini penuh kekecewaan. "Kau melupakan apa yang membuat daganganmu laku," katanya perlahan. "Bukan senyummu yang menarik pembeli, bukan harga sayurmu, bukan kualitas daganganmu, tapi kebaikanmu." Rusdi ingin menangis. Ia ingin berteriak meminta maaf, namun tubuhnya mematung. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar. Wanita itu memberi pesan terakhir, seperti vonis, tetapi penuh belas kasih. "Pintu kami tidak lagi terbuka untukmu, namun rezeki tetap akan datang jika hatimu kembali seperti dulu. Kau tidak perlu kembali ke desa kami, karena pelajaran sudah kami berikan. Tinggal kau yang memilih, menjadi baik kembali, atau kehilangan semuanya." Mimpi itu langsung buyar. Rusdi terbangun dengan napas tersendat dan selimut basah oleh keringat. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu bekerja untuk keluarganya, tangan yang dulu penuh kasih dan ketulusan, tetapi kini berubah karena keangkuhan. Di luar kamar terdengar suara anak-anaknya tertawa kecil. Dulu, suara itu membuatnya bahagia. Sekarang suara itu justru membuat dadanya terasa sesak, karena mereka tidak tahu bahwa kesombongan ayah mereka sedang menutup pintu rezeki yang dulu datang untuk mereka. Pagi itu, Rusdi berdagang dengan sisa tenaga. Senyumnya dipaksakan, ucapannya hambar. Pelanggan datang hanya beberapa, sebagian besar hanya lewat. Ia merasa dunia menjauh darinya. Ia tidak lagi merasa seperti pedagang yang dihargai. Ia merasa seperti orang asing di usahanya sendiri. Sore hari, ia berhenti di tepi sungai dekat kebun bambu. Ia duduk sendirian sambil menatap arus air. Di sanalah ia akhirnya menyerah pada keheningan yang sudah ia lawan berminggu-minggu. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. "Apa yang terjadi dengan aku?" tanyanya pada dirinya sendiri, dengan suara serak dan gemetar. Ia memejamkan mata, berharap suara bunian itu datang kembali. Namun tidak ada angin misterius, tidak ada mimpi, tidak ada panggilan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri dan kesadarannya bahwa ia telah mengkhianati pelajaran yang dulu ia pegang dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya sejak ia meraih kesuksesan, Rusdi mengakui sesuatu dengan jujur, tanpa alasan, tanpa pembelaan ego. Yang salah bukan pembeli, bukan pesaing, yang salah itu aku. Saat itu, langit mendung perlahan memudar, seolah-olah mendengar pengakuan itu. Daun bambu bergetar halus, dan sungai seakan mengalir lebih tenang. Panggilan desa Bunian telah selesai. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah Rusdi akan kembali menjadi orang yang dulu disayangi rezeki atau membiarkan dirinya hancur oleh kesombongan yang ia ciptakan sendiri? Keesokan harinya, Rusdi bangun lebih pagi dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan semangat, bukan juga keputusasaan. Rasanya seperti hening yang panjang. Namun di tengah keheningan itu ia menemukan satu tekad kecil, mencoba memperbaiki keadaan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi ia tahu sesuatu harus berubah, dan perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Pagi itu Sari melihat sesuatu pada diri suaminya. Cara Rusdi memandang anak-anak yang tertidur terasa lembut seperti dulu. Cara ia menyiapkan keranjang sayurnya terasa penuh kesabaran. Sari memutuskan tidak bertanya apapun. Ia memeluk Rusdi sebentar sebelum ia berangkat, seolah mengirimkan doa. Sesampainya di kampung pertama, Rusdi berhenti sejenak di depan rumah seorang ibu tua yang biasanya membeli darinya. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu menunggu ibu itu keluar sambil tersenyum. Tetapi beberapa minggu terakhir, ibu itu berhenti membeli dari Rusdi. Ia tahu alasannya. Ia pernah bersikap ketus terhadap pelanggan miskin. Dan sejak itu kabar buruk menyebar. Dengan napas dalam,
Rusdi memberanikan diri mengetuk pagar rumah ibu itu. Pintu terbuka pelan. Ibu tua itu tampak terkejut melihatnya. "Maaf Bu," kata Rusdi lirih. "Boleh saya bicara sebentar?" Ibu itu tidak marah. Ia hanya menatap Rusdi dengan mata yang penuh pengalaman hidup. Tanpa kata-kata, ia mempersilakan masuk dan duduk di teras. Rusdi menunduk dalam. "Saya dulu pernah jawab kurang baik pada seorang pembeli yang lagi kesusahan. Dan sejak itu saya berubah. Saya jadi tidak tulus lagi. Saya minta maaf. Kalau ibu tidak mau beli dari saya lagi pun tidak apa-apa. Saya cuma ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh." Ibu itu tidak berkata apapun dalam beberapa detik pertama. Lalu ia tersenyum tipis dan menyentuh tangan Rusdi. "Nak, kami ini orang kecil. Sedikit sekali orang yang peduli pada kami kalau kesusahan. Waktu kamu berubah, kami bisa merasakannya. Tapi kalau kamu berubah lagi menjadi baik, kami juga bisa merasakannya." Ucapan itu membuat air mata Rusdi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibu itu mengambil piring kecil dan kembali dengan uang pas. "Saya beli sedikit saja hari ini ya nak. Bukan karena saya butuh, tapi karena saya ingin mendukungmu berubah." Pembelian kecil itu terasa jauh lebih besar daripada pelanggan manapun yang membeli banyak tanpa rasa terima kasih. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Di setiap tempat yang ia kunjungi hari itu, Rusdi memutuskan untuk melakukan satu hal, memperbaiki hubungan. Ia minta maaf kepada pelanggan yang dulu ia kecewakan. Ia tersenyum kepada orang yang dulu ia abaikan. Ia memberi sayur lebih banyak kepada pembeli yang sedang kesulitan. Ia bahkan mengunjungi pedagang sayur tua yang dulu ia tolak. Pedagang tua itu hampir menangis saat Rusdi datang membawa tas berisi sayuran. "Pak, saya dulu salah. Saya menganggap Bapak saingan, padahal kita sama-sama cari makan. Kalau Bapak mau, kita bisa bantu satu sama lain." Pedagang tua itu memeluk Rusdi dengan erat. Manusia nggak dilihat dari awalnya nak, tapi dari bagaimana ia memperbaiki diri. Mulai hari itu, mereka setuju berbagi rute dagang. Kadang dagangan pedagang tua laku semua duluan, kadang Rusdi. Tidak ada iri. Mereka saling membantu. Perlahan tapi nyata, kabar perubahan Rusdi menyebar. Bukan kabar ia sukses, melainkan kabar ia kembali menjadi pedagang berhati baik. Orang tidak langsung datang berbondong-bondong, tetapi kepercayaan mulai pulih sedikit demi sedikit. Ada pelanggan yang kembali dengan ragu, lalu menjadi pelanggan tetap lagi. Ada yang meminta maaf karena meninggalkan Rusdi sebelumnya. Tidak ada yang menyombongkan diri. Semua saling memahami. Namun ada satu kejadian yang benar-benar menandai titik balik kehidupan Rusdi. Pada suatu pagi, perempuan miskin yang dulu ia perlakukan dengan buruk datang kembali dengan anak kecilnya. Wajah mereka tampak ragu, seakan takut kalau kedatangannya akan memicu kemarahan lagi. Namun sebelum perempuan itu sempat bicara, Rusdi berdiri dari sepedanya dan berjalan mendekat dengan senyum lembut. "Bu," katanya dengan suara bergetar, "waktu itu salah saya. Saya minta maaf dari hati." Perempuan itu segera menunduk. Anak kecilnya berdiri di belakangnya, memegang bajunya erat. "Kami cuma mau beli kalau nggak apa-apa," bisik perempuan itu dengan suara malu. Rusdi mengambil beberapa ikat sayur terbaik dan memasukkan ke kantong plastik tanpa menghitung. "Ini gratis, Bu. Saya yang minta Ibu menerimanya. Bukan untuk promosi, bukan untuk apa-apa. Cuma karena hati saya salah waktu itu." Kedua mata perempuan itu berkaca-kaca. Anak kecilnya memeluk kantong sayur itu seolah sedang memeluk kebahagiaan. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya banyak," ucapnya pelan. Entah bagaimana, momen itu terasa seperti ada tangan tak terlihat yang menepuk bahu Rusdi dan berkata, "Begitu seharusnya kamu." Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin besar. Rusdi tidak hitung-hitungan lagi dalam berdagang. Ia selalu jujur tentang kualitas sayur. Ia memberi lebih banyak untuk yang punya uang sedikit. Ia tidak bersedih jika pelanggan membeli dari pedagang lain. Ia membantu pedagang tua itu ketika dagangannya sepi.
Yang terjadi kemudian bukanlah keajaiban tiba-tiba. Tidak ada uang jatuh dari langit, tidak ada ledakan pelanggan mendadak. Yang terjadi adalah pertumbuhan perlahan, tetapi kokoh. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Pendapatan kembali stabil, lalu meningkat, lalu bertambah lebih dari sebelumnya. Pelanggan datang bukan karena harga, tetapi karena kepercayaan. Orang-orang mengelilingi sepedanya seperti dulu, tetapi suasananya berbeda. Mereka tersenyum, bercanda, memuji kesederhanaan Rusdi. Namun kali ini, Rusdi tidak merasa sombong. Setiap kali ia pulang membawa keranjang kosong dan uang penuh, ia memeluk anak-anaknya tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia memeluk istrinya dengan syukur, bukan dengan rasa bangga. Yang paling mengharukannya adalah ketika pedagang sayur tua yang dulu hampir menangis sekarang bisa hidup lebih baik karena pembagian Ruth. "Saya sudah lama tidak merasa dibutuhkan, Nak," katanya suatu hari sembari tertawa ringan. Satu sore, ketika Rusdi selesai berdagang, ia berdiri di tepi sungai dekat kebun bambu. Tempat dulu ia menangis karena kehilangan diri sendiri. Namun kali ini, ia berdiri di sana dengan damai. Ia menatap air yang mengalir, dan sesuatu terjadi dalam keheningan. Ia melihat sekilas bayangan 3 sosok berdiri di seberang sungai. Bapak berambut putih, wanita yang hadir dalam mimpinya, dan seorang anak kecil bunian yang dulu memberinya bunga melati. Mereka tersenyum, tidak memanggil, tidak berbicara, tidak memberi tanda apapun. Hanya tersenyum, lalu perlahan menghilang seperti kabut pagi. Rusdi menunduk. Ia tahu apa arti senyum itu. Bukan ucapan selamat karena ia kembali sukses, tetapi ucapan selamat karena ia menemukan dirinya kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rusdi memahami arti rezeki yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Rusdi perlahan mencapai titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah mereka kini lebih layak, bukan mewah, tetapi nyaman. Anak-anaknya tidak lagi datang ke sekolah dengan bekal seadanya. Ada lauk dan buah, dan mereka pergi dengan senyum percaya diri. Sari membuka usaha kecil-kecilan menjual bumbu dapur, dibantu Rusdi setiap sore setelah ia selesai berdagang. Namun ada satu hal yang paling membedakan kehidupan sekarang dari masa kejayaan pertama dahulu: ketenangan. Dahulu, ketika uang datang melimpah, hati Rusdi justru rusak. Kini, meskipun rezeki tidak selalu berlimpah, kedamaian terasa tinggal menetap di dalam hati dan rumahnya. Setiap pagi, Rusdi tetap mendorong sepedanya berkeliling kampung. Ia mengenal pembelinya bukan hanya dari wajah, tetapi dari cerita hidup mereka. Siapa yang sedang sakit, siapa yang sedang menabung untuk biaya sekolah, siapa yang sedang kesulitan. Ia sering memberi diskon tanpa diminta, dan ketika seseorang hanya punya uang pas, ia memberikan lebih banyak sayur daripada harga yang dibayar. Yang paling mengejutkan bagi Rusdi adalah bagaimana keberkahan itu menyebar, bukan hanya padanya. Pedagang sayur tua yang dulu ia jauhi kini punya kehidupan yang membaik. Mereka bekerja bersama tanpa iri hati. Beberapa pedagang baru bahkan berguru pada Rusdi. Bukan tentang cara mendapatkan keuntungan, tetapi tentang cara berjualan dengan hati. Suatu sore, setelah dagangannya habis lebih cepat daripada biasanya, Rusdi duduk di teras rumah sambil menikmati teh buatan Sari. Ia menatap halaman kecil yang kini ditanami bunga melati, jenis bunga yang ia dapat dari anak bunian dulu. Aroma lembutnya menyatu dengan angin sore. "Bang," kata Sari pelan sambil menatap suaminya, "kalau boleh aku tanya, apa rahasia kamu bisa bertahan berdagang selama ini? Banyak pedagang baru muncul, tapi dagangan kamu masih laku." Rusdi tersenyum. Senyum yang tidak menyombongkan diri, tidak menuntut pujian, hanya senyum penuh syukur. "Dulu aku pikir yang penting itu harga murah, sayur segar, dagangan lengkap," jawab Rusdi perlahan. "Tapi ternyata bukan itu yang bikin orang datang. Yang bikin orang datang itu rasa dihargai." Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Ia tahu suaminya telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada uang. Malam itu, sebelum tidur, Rusdi duduk sendiri sebentar di ruang tamu. Bukan untuk menghitung uang hasil dagangan seperti dulu, tetapi untuk merenungi perjalanan hidupnya. Ia memejamkan mata dan mengingat jalan menuju desa Bunian. Pepohonan tinggi, balai desa, wajah-wajah ramah, nasihat-nasihat lembut. Ia sadar ia tidak akan pernah kembali ke desa itu. Jalan itu muncul hanya sekali dalam hidupnya, dan hanya untuk orang yang membutuhkan pelajaran, bukan untuk orang yang mengejar keuntungan. Tapi ia tidak merasa kehilangan. Ia tahu pelajaran itu kini tinggal dalam dirinya dan akan terus menyertai hidupnya. Sebelum bangkit dari duduknya, Rusdi berbisik lirih ke dalam ruangan yang sunyi. Terima kasih untuk pelajaran yang tidak bisa dibeli. Entah angin yang menjawab atau hanya imajinasinya, ia merasa udara di sekitarnya menghangat sebentar, seperti ada senyum tak terlihat yang menyambut ucapannya. Sejak saat itu, Rusdi tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang desa Bunian. Bukan karena ia takut dianggap gila, tetapi karena ia tahu ada beberapa anugerah yang tidak perlu dibuktikan dengan cerita. Ada pelajaran yang hanya bekerja jika disimpan di dalam hati. Dalam hidupnya yang baru, Rusdi percaya satu hal. Rezeki tidak memilih orang yang paling kuat. Rezeki tidak memilih orang yang paling cerdas. Rezeki memilih hati yang tetap baik meski diuji. Dan selama hatinya masih memegang pelajaran itu, ia tahu pintu rezeki, apapun bentuknya, akan selalu menemukan jalan pulang.